sekarang. Oke, ini udah dimulai. Silahkan. Selamat sore teman-teman. Sore. Sore, Kak. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif Kurikulum 2013, yaitu penilaian otentik. Untuk Saudara Mesni, silakan kami persilakan untuk baca makalahnya. Oke, terima kasih. Sekarang kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013, tepatnya pada penilaian otentik. Slide selanjutnya. Terus. Oke, kita masuk ke pengertian penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran yang telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Hakikat penilaian pendidikan menurut konsep authentic assessment ini adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Asesmen tidak hanya dilakukan di akhir periode atau di akhir pas di semester pembelajaran, seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar, tetapi dilakukan bersama dan secara terintegrasi atau tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, maksudnya di sini asesmen ini tidak dilakukan pada saat nanti kita udah mau akhir dari semester, misalnya pas mau mendekati ujian baru dilakukan asesmen, tidak, tetapi dilakukan pada saat pembelajaran, misalnya lagi belajar, terus di situ dilakukan penilaian itu. Karakteristik penilaian otentik. Di sini ada karakteristik penilaian otentik menurut Santoso, yaitu 1, penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kedua, penilaian mencerminkan hasil proses belajar mengajar pada kehidupan nyata. Ketiga, menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Keempat, penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik, yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna, yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Tujuan penilaian itu sendiri adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana keterampilan tersebut digunakan. Misalnya, penugasan kepada pembelajar untuk membaca berbagai teks aktual realistik, menulis topik-topik tertentu sebagaimana halnya di kehidupan nyata, dan berpartisipasi konkret dalam diskusi atau bedah buku, menulis untuk jurnal, surat, atau mengedit tulisan sampai siap cetak. Penilaian autentik lebih menuntut pembelajar itu untuk mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dalam mengkreasikan jawaban ataupun produk. Siswa tidak sekedar diminta merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu mengkreasikan dan menghasilkan jawaban yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoritis. Sekarang kita masuk ke strategi penilaian autentik. Depdiknas Taufina 2006, strategi penilaian autentik yang sering digunakan itu antara lain yang pertama itu kerja atau performance, yang kedua itu penugasan atau proyek ataupun project, yang ketiga itu hasil kerja atau produk, yang keempat itu portofolio, yang kelima
penilaian sikap diri atau self-assessment. Sedangkan menurut Kemendikbud 2013, teknik yang biasa digunakan itu antara lain kinerja, produk, proyek, dan juga portofolio. Portofolio itu merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan hasil pemikiran mereka, minat, hasil usaha, tujuan, dan cita-cita mereka dalam berbagai bidang. Portofolio akan memberikan gambaran utuh tentang proses dan pencapaian hasil belajar siswa. Kelebihan dan keuntungan penggunaan portofolio dalam penilaian itu adalah mampu melacak proses perbaikan dan perkembangan peserta didik dalam belajar dalam jangka panjang, melibatkan refleksi diri siswa, dan juga rasa tanggung jawabnya, melibatkan nilai-nilai serta perbaikan yang terus-menerus. Unjuk kerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasi diri dalam unjuk kerja, tingkah laku, dan interaksi atau sebagainya. Penilaian ini menekankan pada aplikasi atas pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam kehidupan nyata. Proyek. Proyek itu adalah suatu tugas yang meminta siswa untuk menghasilkan sesuatu sesuai topik yang berhubungan dengan kurikulum dan lebih dari hanya sekedar memproduksi pengetahuan seperti dalam suatu tes. Proyek dapat berupa tugas individu ataupun kelompok yang dilakukan secara periodik untuk diselesaikan. Peranan guru dalam proyek yang harus dipahami selain memperkenalkan konsep-konsep adalah mendemonstrasikan keterampilan melalui contoh masalah dan menilai pekerjaan siswanya. Guru juga harus berperan sebagai fasilitator dan promotor. Contoh penilaian dengan proyek adalah ketika siswa diberi tugas membuat karya tulis sederhana berupa laporan penelitian atau pengamatan suatu kondisi, wilayah, atau momen tertentu. Penilaian hasil kerja. Penilaian hasil kerja adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk tertentu dan kualitasnya. Penilaian ini tidak hanya melihat produk akhirnya, akan tetapi juga proses pembuatannya. Tujuan penilaian produk itu adalah menilai keterampilan siswa sebelum mempelajari keterampilan berikutnya dan menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai serta jumlah dan kualitas hasil kerjanya. Penilaian sikap dan diri. Penilaian sikap dan diri dalam penilaian otentik merupakan penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa. Untuk menilainya, digunakan observasi perilaku dan keyakinan siswa terhadap objek sikap yang dinilai. Kegiatan menilai diri sendiri berkaitan dengan statusnya, proses, tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Sekarang program penilaian otentik. Penentuan strategi penilaian yang akan digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek, yaitu aspek pertama, komponen konteks penilaian, aspek keduanya, komponen masukan, aspek ketiganya, komponen proses penilaian, dan aspek keempat itu komponen produk atau dampak dari penilaian otentik. Komponen konteks penilaian. Konteks penilaian dalam hal ini adalah situasi dan latar belakang proses pembelajaran pada muatan materi kurikulum 2013 dan penilaian otentik. Aspek konteks penilaian yang perlu diperhatikan yaitu antara lain latar belakang dan tujuan dalam kompetensi yang akan dinilai. Pendidikan idealnya menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mencakup juga aspek keberagaman, sikap, sosial, dan keterampilan. Setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing dari setiap mata pelajarannya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan itu yaitu urgensi standar kompetensi dengan kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap lulusan sebuah madrasah secara umum adalah kesiapan siswa dalam bentuk penguasaan sebuah pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang memadai untuk menghadapi masa
industri dan panca industri yang dikenal dengan dunia modern. Masukan dalam konteks penilaian ini adalah sumber daya yang dimiliki dan mendukung penggunaan berbagai metode program penilaian otentik, meliputi kesiapan dan kondisi siswa, kesiapan kondisi guru, kesiapan sarana dan prasarana, serta kesiapan dan kondisi instrumentasi penilaian otentik. Dalam menentukan strategi penilaian, perlu memperhatikan bakat dan potensi peserta didik, minatnya, motivasi belajarnya, kemampuan awal dan gaya belajarnya, serta perbedaan latar belakang budaya dan lingkungannya. Guru memerlukan persiapan khusus untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pelaksanaan penilaian. Persiapan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan pelatihan dan penataran, workshop, seminar, dan sebagainya. Kesiapan dan kompetensi guru akan sangat menentukan metode penilaian yang akan dipilih nantinya. Hal ini karena kualitas hasil penilaian tentunya sangat dipengaruhi kompetensi guru sebagai pelaksana, terutama penguasaan berbagai metode dan medianya. Proses penilaian yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan penilaian otentik tersebut. Hasil penilaian akan berarti jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan proses yang telah ditetapkan. Aspek proses penilaian otentik yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu kegiatan guru dalam program penilaian otentik, jadwal pelaksanaan penilaian, dan bentuk penilaian yang dikembangkan serta pemanfaatan sumber daya pendukung penilaian. Komponen produk atau dampak dari penilaian otentik. Penilaian otentik bertujuan menilai prestasi peserta didik dari berbagai aspek serta secara utuh, komprehensif, dan objektif. Adapun esensi mendasarnya adalah tidak lagi membandingkan antara peserta didik, tetapi membandingkan kompetensi peserta didik sebelum dan sesudahnya. Dampak dari penilaian otentik yang diharapkan adalah siswa menjadi lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran karena prosesnya yang menyenangkan. Kita bahas tentang jenis-jenis penilaian otentik. Yang pertama itu penilaian autentik, yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan datanya, pengorganisasian, pengolahan, analisis, sampai ke penyajian data. 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam penilaian proyek. Yang pertama itu, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan membuat laporannya atau menulis laporan. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi.
Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan evaluasi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Kesimpulannya, penilaian dalam perspektif kurikulum 2013 fungsi sebagai proses penjamin mutu pendidikan. Oleh sebab itu, penilaian otentik harus dilaksanakan secara komprehensif dan objektif dengan mengkombinasikan berbagai metode seperti penilaian diri, penilaian hasil kerja, penilaian berbasis penugasan, penilaian untuk kerja, dan juga penilaian portofolio serta model-model lainnya yang sesuai dengan aspek dan standar kompetensi yang akan dinilai. Oke, demikianlah hasil dari pemaparan dari hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, kami persilakan. Saya dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 kami persilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dalam penilaian autentik, apa yang diharapkan dari seorang guru? Dilanjut untuk kelompok 2, kami persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Saya cukup jelas kayak. Ya udah, terima kasih. Jelas, Bang. Untuk kelompok 3, kami persilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Dahlia Fortuna Sinaga. Pertanyaan saya, apa yang diharapkan dari penilaian otentik pada peserta didik? Terima kasih. Dilanjut kelompok 5. Tadi saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi kan itu ada tujuan karakteristik. Di situ tadi kan dibilang tujuan penilaian itu adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana keterampilan tersebut digunakan. Itu maksudnya gimana ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Untuk kelompok 6, kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan. Pertanyaan saya, evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013, dalam hal ini komponen apa saja yang harus kita pahami dalam kurikulum 2013 ini? Terima kasih.
Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada tim penyaji, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Terima kasih. Terima kasih, kami mohon berikan waktu kami untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel yang di mana apa yang dimaksud dengan evaluasi. Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Bagaimana Saudara Rahel, bisa diterima? Bisa, makasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dahlia dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, apa yang diharapkan dari penilaian otentik pada peserta didik? Benar begitu? Iya, benar pertanyaannya. Diam. Dampak dari penilaian otentik yang diharapkan adalah siswa menjadi lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran karena prosesnya yang menyenangkan. Adapun dari siswa lain, siswa semakin aktif dan kreatif, berani tampil dan dengan penuh rasa percaya diri, enjoy dalam pembelajaran, dan yang terpenting adalah realisasi pengetahuan yang mereka miliki. Artinya, realisasi pengetahuan yang dimiliki dari proses pembelajaran merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 dan dari penilaian otentik. Apakah bisa diterima dengan Saudara Dahlia? Ya, saya bisa mengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Romesi Sitambang. Pertanyaannya, dalam penilaian otentik, apa yang diharapkan dari seorang guru? Nah, yang diharapkan dari seorang guru itu yaitu guru semakin mampu menilai individu, kemudian dia semakin lebih bisa lagi menentukan kebutuhan pembelajaran dan juga mendorong si guru untuk menjadi lebih baik. Guru lebih bisa lagi diharapkan bisa menentukan strategi pembelajaran yang baik digunakan dan akuntabilitas pembelajaran, dan juga dia lebih mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam beberapa kejadian, ada guru yang membuat atau menyusun RPP itu di dalamnya tidak terdapat tentang penilaian autentik. Yang misalnya itu adalah isi instrumen suaranya dan juga tentang penskorannya, dengan penskorannya pemberian nilainya gitu. Tetapi di dalam pembelajaran di dalam ruang kelas, si guru melakukan penilaian otentik. Jadi tidak ada terdapat tidak adanya keterkaitan antara RPP dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, diharapkan dengan penilaian otentik, guru semakin bisa menyusun RPP yang dimana RPP-nya ini sama dengan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam ruang kelas. Dapat diterima? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu karakteristik pada tujuan penilaian autentik yang mengukur berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana keterampilan tersebut digunakan. Nah, maksudnya di situ adalah dalam penilaian itu menekankan kemampuan pembelajaran untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tersebut tidak sekedar menanyakan atau menyadap pengetahuan yang telah diketahui
yang telah diketahui, melainkan kinerja secara nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai. Dalam hal ini cakupannya yaitu penilaian pribadi dan refleks yang diukur, keterampilan dan performansi. Sekian, apakah dapat diterima? Ya, dapat diterima. Makasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 6, di mana tadi pertanyaannya komponen apa saja yang perlu dipahami dalam kurikulum 2013. Nah, di sini menurut kami komponen yang perlu dipahami dalam kurikulum 2013 itu yang pertama kompetensi. Standar, yang kedua standar kompetensi, ketiga kompetensi inti, keempat kompetensi dasar, kelima itu silabus, yang keenam itu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dan yang terakhir itu adalah standar penilaian pendidikan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah komponen yang perlu kita pahami nanti dalam kurikulum 2013. Gimana saudari Mas Niawita, apakah bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Josia dari kelompok 2. Apa saja hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek? Ada 3 yang perlu diperhatikan guru. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Dan yang kedua, kesesuaian atau relevan materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Dan yang terakhir itu, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Bagaimana dengan saudara Josia? Apa bisa diterima dengan jawaban saya? Bisa lah, boleh lah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil presentasi kami hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sama-sama. Sama-sama.